Ya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kurban. Di sini masih ingat nggak kemarin kita habis belajar tentang apa? Akikah. Oh iya benar, habis belajar tentang akikah. Nanti pembelajaran ini kita akan belajar tentang kurban. Diharap dari kurban ini diharapkan nanti kalian bisa mengetahui apa itu kurban, hukum kurban, dan tata caranya. Tujuannya yaitu agar kalian bisa mengerti terkait dengan kurban dan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang pertama yaitu kita akan belajar terkait dengan pengertian kurban. Kurban ini yaitu ibadah penyembelihan hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Di sini ada yang tahu nggak hari raya Tasyrik itu hari Tasyrik itu hari apa aja? Tanggal 11, 12, 13, 14. Nah, ibadah kurban ini sebagai bentuk pengertian dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban sendiri di sini ya dalam bahasa Arab berarti qoriba yang berarti mendekatkan. Sehingga ibadah ini dimaknai sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan hewan ternak. Selanjutnya ada syarat berkurban. Nah, syarat berkurban ini yang pertama ada beragama Islam, kemudian telah tak balik atau dewasa, kemudian ada berakal sehat, memiliki kelebihan harta yang tidak mengorbankan kebutuhan pokok. Misalkan nih Mas Aliza, kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi semua, maka itu bisa berkurban di tahun yang akan datang. Kemudian memiliki niat ikhlas untuk berkurban, bukan semata-mata ingin dipuji seorang. Misalkan Mbak Citra berkorban, aku mau berkurban, dia dipuji sama Mas Adnan, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya yaitu ketentuan hewan untuk berkorban. Nah, hewan yang dibolehkan dijadikan kurban adalah hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Hewan ini harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu sehat, tidak cacat, tidak sakit berat, tidak pincang, tidak buta, dan tidak terlalu kurus. Di sini tak ada yang tahu nggak kenapa sih hewannya itu harus sehat? Coba Mas Adnan jelaskan. Karena mau dikonsumsi. Oke. Ada yang lain? Biar enak. Di sini keadaan hewan itu diperhatikan karena kan kita mau beribadah kepada Allah, maka seenggaknya kita memberikan hal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua telah mencapai usia minimal sesuai jenis hewan. Yang pertama unta itu 5 tahun, kemudian ada sapi minimal 2 tahun, dan kambing atau domba minimal 1 tahun. Yang ketiga yaitu hewan harus disembelih dengan tata cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Oke, pembagian hewan kurban. Untuk seekor kambing sendiri yaitu untuk hanya 1 orang saja, dan untuk seekor sapi, kerbau atau unta untuk 7 orang yang berkurban bersama-sama. Selanjutnya yaitu tentang tata cara penyembelihan. Di sini Ibu ada video tentang menyembelih hewan. Diperhatikan ya. Terus nanti salah satu dari kalian nanti mempraktekkan. Oke, perhatikan ya. Ya.
Perhatikan ya. Mas Alisa jangan main HP. Ya, perhatikan. Oke. Siapa yang mau maju nih? Siapa? Saya. Oke. Tadi kan sudah melihat video ya, coba Mas Fasmi dipraktekkan. Oh iya, ini ada pisau nih. Pisau tadi gimana Mas Fasmi? Posisikan pisau pada jalur pernapasan di leher ya. Iya. Tenggorokan, terus ucap bismillah. Itu ada kiblat dulu dong. Ya, ada kiblat. Terus Menginjak kaki pada bagian leher. gitu. Selanjutnya Membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Disembelih satu kali ya, satu gerakan sampai jalur makan dan udara lepas. Iya. Oke, ada yang lain mau mempraktekkan? Coba Mas Alisa mau mempraktekkan? Iya. Pertama, menggunakan pisau yang tajam, kemudian membalikkan hewan kurban, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, kemudian membaca basmalah dan membaca takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemudian menyebut orang yang berkurban, menghindari dengan cepat dan memastikan baik kerongkongan tenggorokan tertolong dan tidak mematahkan leher sebelum hewan kurbannya mati. Oke. Terima Jadi kasih. sudah paham semuanya? Ada pertanyaan? Ya, selanjutnya kita berdiskusi. Oke, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok Ibu kasih 1 pertanyaan, nanti diskusikan dengan teman 1 kelompoknya ya. Dari Mas Alisa sampai Mbak Lutfi ke belakang, kelompok 1. Dari Mas Fasni sampai Mbak Cahya kelompok 2. Oke, diskusikan ya. Oke, diskusikan ya. Jangan main, jangan ngobrol sendiri Mas. Nggak boleh. Ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang sulit? Ini Bu. Itu. Apa-apa yang sulit? Sudah paham semua ya? Sudah. Jangan ketawa terus Mbak Citra, dikerjain ya. Iya, kita nakal Bu. Nggak boleh nakal, nggak boleh. Mencintai sama Mas Adnan. Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah perwakilan kelompok salah satu untuk mempresentasikan maju ke depan. Kelompok 1, pertanyaannya mengapa ibadah berkurban menjadi salah satu ibadah penting dalam Islam, terutama pada hari Idul Adha? Jelaskan makna dan nilai yang terkandung dalam ibadah ini.
Jawabannya adalah ibadah berkurban itu penting karena merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah serta meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan anaknya demi perintah Allah. Nah, yang terkandung dalamnya adalah keikhlasan, pengorbanan, rasa syukur dan kepedulian sosial. Berkurban juga mengajarkan umat Islam untuk berbagi dengan fakir miskin dan mempererat tali persaudaraan. Ada yang mau mendapatkan jawaban dari Mas Anissa? Oke, berdiri Mbak Arif. Baik, saya dari kelompok 1 ingin menambahkan jawaban. Saya dari kelompok 2 menambahkan jawaban dari kelompok 1. Ibadah kurban itu memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Selain sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT, kurban juga merupakan simbol ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan perintahnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya Nabi Ismail menunjukkan tingkat kepatuhan dan keimanan yang tinggi, menjadi teladan bagi umat Islam dalam menghadapi ujian kehidupan. Selain itu, ibadah kurban juga menjadi sarana untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan mengisikan dan berdoa umat Islam itu menyadari bahwa segala rezeki berasal darinya dan harus digunakan untuk kebaikan bersama. Melalui kurban, umat Islam juga memperkuat ikatan persaudaraan dan Tepuk tangan buat Mbak Arif. Dari kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Kelompok 2, pertanyaannya, mengapa penting untuk memperhatikan tata cara penyembelihan kurban sesuai Islam agar ibadah kurban sah dan diterima oleh Allah? Penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang benar, seperti menyebut nama Allah saat menyembelih, menggunakan pisau yang tajam agar hewan tidak menderita, dan menyembelih pada bagian yang tepat. Hal ini juga menunjukkan penghormatan kepada Allah dan menjadi manusia yang dapat beribadah. Oke, tepuk tangan. Tadi kan kita sudah belajar, sudah berdiskusi untuk mengingatkan kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Coba nanti Ibu menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ya. Oke. Coba Mbak Arif tadi rukun tadi syarat berkurban apa aja Mbak? Ya benar sih. Syarat berkurban apa Mbak Arif? beragama Islam, Ya, dewasa, ah, berakal sehat, ya. memiliki kelebihan harta yang tidak memanfaatkan kebutuhan pokok, kemudian memiliki niat ikhlas untuk berkurban. Oke, tepuk tangan buat Mbak Arif. Mbak Lutfi